Sebenarnya saya juga dihubungin waktu itu sama pihak panitianya, terus dia bilang mau nggak tanggal 27 hari ulang tahun bikin satu konser. Ya ibaratnya sebenarnya pengen ngerayain ulang tahun ini sama fans gitu. Jadi memang tawaran itu datangnya udah cukup lama sih, sekitar Siap bila segala tingkah lakunya selama ini akan diperlihatkan saat ia menjalani ibadah umroh nanti. Tiketnya pesawatnya Emirates X3. Sebetulnya bukan mitos, ya kan? Ya memang kita juga susah kalau untuk menghilangkan stigma yang udah berlaku sama masyarakat ya. Iya. Tapi pada intinya kan ini kita bicara masalah kadarnya, kadar gaibnya ini lebih besar. Karena begini, kan udah dijelaskan, kota Mekah itu kan haram. Iya. Kota haram. Pengertiannya ini secara harafiahnya kan ini orang-orang bersih yang harus di situ. Kan gitu. Orang-orang yang jauh dari duniawi, memang di sana ketemu Sang Halik kan gitu. Karena ini rumah Allah yang harus kita ini namanya silaturahmi yang universal. Jadi orang kalau udah masuk situ ya udah, lo harus menelanjangkan diri lo. Lo benar-benar di situ bukan orang yang membanggakan gua adalah pejabat, gua adalah seorang penyanyi besar. Tapi di sana tuh ini gambaran dunia aja nih kan. Itu lo jangan bicara pangkat. Karena nanti di akhirat pun berlakunya seperti itu nanti kita pada saat di padang mahsyar, sama juga kejadian pada saat kita pergi haji. Tidak menilai pangkat lo, oh ini enggak di situ. Lu telanjang, lu adalah bayi di sana kan gitu. Niat Bopak untuk bisa menunaikan ibadah umroh ini memang telah lama menjadi mimpinya. Dengan dalih merasa kotor dan belum siap, Bopak pun selalu menunda keinginannya tersebut. Lantas, mungkinkah perjalanan ibadah umrohnya kali ini adalah sebagai bentuk jawaban atas kegalauan hati Bopak soal pasangan hidup dan mewujudkan mimpinya untuk bisa bertamu ke rumah Allah yang selalu tertunda? Dan benarkah pula jika Bopak ingin melakukan pertobatan karena pernah meragukan soal keberadaan anak sematawayangnya, Talafaza Indrayana Biduy? Jadi memang kalau dipikir pakai nalar itu nggak nyambung sebetulnya. Kok bisa secepat itu gitu aja. Lama pas semenjak kita ada secara materi kita bisa berangkat sebetulnya kan gitu. Karena wajib kan kalau seorang punya materi mencukupi wajib datang ke sana kan. Tapi waktu itu kita nggak pernah ucapan enggak ntar dulu gitu. Nah ini kan kita takut menjolimi rezeki kita kan gitu. Nah ini pada saat kita diajak ini harusnya siap lah gitu. Ya kita melakukan umroh ini kan mungkin panggilan kali ya. Karena niat-niat dari kemarin-kemarin tuh nggak diajak nggak pernah mau. Sama Deswita waktu itu dia juga masuk Peri Maliadi kan ngajak bareng katanya kan. Wah belum dulu deh, Bopak masih abu-abu. Tuhnya Peri bilang Deswita enggak Bang, ntar sambil sono enak. Ya nanti aja lah. Tiba-tiba ada ajakan untuk umroh. Nggak ngomong iya enggak, tidak enggak, ayo aja deh gitu. Ada banyak doa tentunya yang akan dipanjatkan Bopak di depan Ka'bah nanti. Selain permintaan jodoh yang akan menjadi prioritasnya, Bopak juga akan mendoakan Olga Syaputra, sahabatnya yang masih tergolek tak berdaya di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Pasalnya, dari penuturan Raffi Ahmad yang baru saja pulang menjenguk Olga, Raffi memastikan jika Olga masih belum bisa ditemui dan masih terbaring lemah di ruang ICU. Aku dari Singapura, baru banget mendarat. Tadi langsung sini. Singapura selama ini apa ketemu sama Anas? Ketemu sama keluarganya Olga aja, ketemu sama Mama Vera. Karena Olga ya masih nggak bisa dibesuk, masih di dalam ICU. Ya doain aja mudah-mudahan Olga bisa cepat pulih. Saya datang ke sana kasih support sama keluarganya, terus juga adik saya si Nanas kan kebetulan syuting di sana nengok juga. Ya insya Allah kita akan doakan di sana semoga Olga cepat sembuh dan kita khususkan nanti kita doain juga. Kalau untuk Olga kita kan dapat input dari Billy, dari Tara, dari Chan.
Ya posisinya katanya sehat aja, sehat katanya udah keluar dari ruang ICU. Nah memang ada pemberitaan lagi, tuh dicolok ininya kan katanya ya nggak. Tapi yang jelas kita cuma berdoa ya mudah-mudahan Olga sehat, cepat beraktivitas lagi, cepat berkumpul kembali kan gitu. Oh Tuhan, atas dosa dan dosa. Meninggalkan kisah Bopa Castello, seperti apa perayaan ulang tahun Afgan Syahreza dan Faang Wali? Ada banyak cara dan pilihan dalam merayakan ulang tahun. Sebagai penyanyi solo, Afgan Syahreza memilih untuk menggelar konser di hari jadinya. Sementara itu, vokalis band Wali, Faang, justru memilih untuk menikmatinya dengan menggelar tasyakuran. Lantas, apa yang membuat istri Faang harus berada di dalam ambulans di tengah kebahagiaan Faang? Afgan Syahreza merayakan hari jadinya yang ke-25 tahun kemarin. Suara emasnya telah menggoda seorang event organizer untuk menggarap konser mini tepat di hari ulang tahunnya. Di hadapan para fansnya yang berjuluk Afganisme, Afgan menyanyikan semua hitsnya. Tidak hanya dari dalam negeri, Afganisme dari negeri jiran Malaysia pun hadir dan memberikan kejutan pada sang idola berupa kue ulang tahun. Oh iya. Sebenarnya saya juga dihubungin waktu itu sama pihak panitianya, terus dia bilang mau nggak tanggal 27 hari ulang tahun bikin satu konser. Ya ibaratnya sebenarnya pengen ngerayain ulang tahun ini sama fans gitu. Jadi memang tawaran itu datangnya udah cukup lama sih, sekitar bulan lalu lah. Jadi ya memang sudah cukup lama lah rencananya. Benernya enggak sih, ini juga dadakan ya. Bukan dadakan ya. Bukan nggak termasuk dalam planning saya buat tahun ini. Cuman tiba-tiba ada sepi IO yang nawarin. Tapi ya mudah-mudahan harapan saya sih ke depannya konsernya benar-benar konser tunggal. Tidak hanya mendapat kejutan dari para penggemarnya, orang tua serta adiknya juga memberi kejutan dengan naik ke atas panggung dan memberikan kue ulang tahun kepada Afgan. Benarkah jika di hari jadinya yang ke-25 ini, Ibunda Afgan berharap kiranya anak laki-lakinya itu bisa segera memiliki pasangan hidup? Dan benarkah di usianya yang ke-25, Afgan sangat berharap bisa segera menggandeng penyanyi cantik Raisa untuk menjadi pasangan hidupnya? Mereka temen deket aja sih kalau nggak salah. Ha? Kalau jodoh pasti bertemu ya. Dari SMA tuh kita udah bareng. Udah cukup kenalnya udah cukup lama, dan gimana ya orangnya, kalau misalnya saya lihat sebagai temen ya baik, tulus, orangnya juga nggak sombong, humble dan pinter. Jadi ya personalitinya bagus. Masalah pasangan sebenarnya sih saya udah pengen punya pasangan gitu. Cuman belum dikasih yang bisa langgeng lama. Jadi
tetaplah mencari tapi nggak ada target lah. Take it slow aja, santai. Jika